Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi terbaru datang dari tokoh legend Betawi, Jaja Mihardja, yang membagikan kebahagiaannya usai anak didiknya sukses mementaskan kesenian lenong. Seperti apa kisahnya? Langsung saja, ini dia. Besti, siapa sih yang gak kenal dengan pemilik jargon apaan tuh? Yap, siapa lagi kalau bukan ayah Jaja Mihardja. Raut bahagia terpancar jelas dari wajah aktor kawakan Jaja Mihardja. Sebagai penerima bintang budaya langsung dari Presiden RI, Jaja Mihardja belum lama ini sukses dikukuhkan sebagai maestro dalam bidang lenong dan kebudayaan Betawi. Yap, ayah Jaja ditunjuk sebagai maestro usai sukses meneruskan budaya Betawi pada generasi muda. Ayah Jaja merasa sangat bangga karena anak-anak didiknya dari berbagai daerah sukses mementaskan kesenian lenong dengan sangat apik. Baginya, melihat generasi muda mau belajar budaya adalah sebuah keberhasilan besar nih Besti. Saya hari ini rasa bahagia sekali. Bahagia sekali. Artinya anak-anak dari daerah yang saya ajarkan ya mau ini dipentaskan dan alhamdulillah berhasil buat saya. Saya bangga loh anak-anak, bangga sekali. Saking harunya, ayah Jaja bahkan sempat meneteskan air mata. Beliau nggak menyangka dalam waktu latihan yang tergolong sangat singkat, hanya 25 hari, anak-anak tersebut sudah bisa menguasai teknik peran hingga main pukul atau silat khas Betawi. Jatahnya sebulan tapi berhasilnya 25 hari. 25 hari. Iya, ini pugak bahasa Betawi itu susahnya dibahas saja. Kadang-kadang apa yang saya sampaikan, dia nggak sampai 25 hari dia bisa main pukul kalau Betawi bilang. Bisa jalan tangan segala macam. Bela diri. Dia main. Gelar maestro yang disematkan kepada ayah Jaja pun bukan tanpa alasan. Perwakilan dari Kementerian Kebudayaan menyebut bahwa proses seseorang menjadi maestro sangatlah panjang. Dan ayah Jaja telah membuktikan dedikasinya selama puluhan tahun. Ayah Jaja Mihardja ini kan seorang maestro. Ke kamera apa ini? Kita banyak sekali maestro-maestro yang perlu diregenerasi gitu ya, bahwa seseorang bisa menjadi maestro itu perjalanannya panjang, bisa katakan tadi bahwa mungkin 10, 20, 30 tahun. Jadi proses panjang itu menjadi perhatian kita di kementerian bahwa perlu proses panjang untuk seseorang menjadi maestro. Maka sebenarnya anak-anak itu kan tinggal di rumah beliau belajar kehidupannya, juga belajar tentang berkesenian. Mendapatkan gelar tersebut, ayah Jaja mengaku sama sekali nggak pernah bermimpi di Besti. Bukannya merasa cepat puas, beliau justru merasa tertantang untuk terus belajar dan mengajar lebih giat lagi. Bangga dan perlu tahu ini satu tantangan juga buat maestro. Iya. Saya harus bergiat lagi, belajar. Tambah sehat lagi, semangat. Nyangka nggak sih ya diberikan gelar ini ya? Ya. Nyangka nggak ayah diberikan gelar ini? Mimpi juga enggak. Nah Besti, ada fakta unik nih. Meski kondisi fisiknya sedang kurang fit dan harus menggunakan kursi roda, ayah Jaja langsung merasa sehat kalau sudah urusan panggung atau melihat anak-anak. Semangatnya ini pun didukung penuh oleh rekan-rekan seniman lainnya. Itulah orang lenong. Orang lenong kalau lagi sakit itu dapat job sehat. Pincang kan pengen duduk. Kita paksa jalan sampai seret-seret. Sebetulnya saya nggak mau main, cuman saya mau kasih semangat sama anak-anak daerah. Iya kan? Anak daerah, Bu. Ya Allah. Bagus betul mainnya, bagus. Kedepannya sang maestro ini sudah punya rencana besar nih Besti untuk membawa lenong go internasional atau setidaknya berkeliling Indonesia.
termasuk rencana tampil di Benteng Rotterdam Makassar. Wah, luar biasa banget ya Besti, semangat Ayah Jaja Miharja ini. Di usia senja, beliau tetap memikirkan regenerasi agar budaya kita nggak hilang ditelan zaman. Benar kata pepatah, semangat adalah obat paling manjur buat kesehatan. Pokoknya semangat terus ya Ayah Jaja. Besti, kabar selanjutnya datang dari drummer legendaris Iqmal Tobing yang digait dalam kolaborasi bersama artis cilik Anissa Dalimunte dalam lagu nasionalis bertajuk Merah Putih Gemilang. Iqmal dan Anissa mengajak tim Celebrity Fresh untuk melihat penampilan mereka di salah satu SD di kawasan Jakarta Timur. Seperti apa keseruannya? Langsung saja, ini dia. Besti, hayo siapa nih penggemar beratnya drummer legendaris Bang Iqmal Tobing? Kalau biasanya Bang Iqmal gebuk drum di panggung besar, kali ini ada yang beda nih Besti. Pasalnya ia justru terjun langsung ke sekolah dasar di Jakarta. Wah, kira-kira ada apa ya Besti? Ternyata Bang Iqmal digandeng oleh penyanyi cilik diaspora yang tinggal di Malaysia, Anissa Dalimunte, yang merilis lagu nasionalis bertajuk Merah Putih Gemilang. Tim Celebrity Fresh dapat kesempatan eksklusif nih buat menemani mereka seharian di salah satu SD di Jakarta. Yuk kita ikutan skultur bareng mereka. Hai kawan Nisa, hari ini aku akan nyanyi di SDN UKS 20. Yuk! Pagi-pagi banget, Iqmal Tobing bersama Anissa Dalimunte dan tim udah standby di SDN Utan Kaya Selatan 20 Jakarta nih Besti. Suasananya pecah banget. Ternyata Bang Iqmal Tobing dan Anissa Dalimunte lagi ada di sini buat menghibur, sekaligus nularin semangat cinta tanah air lewat lagu baru mereka. Nah Besti, ini adalah titik ke-6 dari rangkaian skulptur mereka loh. Meski cuaca Jakarta lagi panas-panasnya, Anissa Dalimunte yang jauh-jauh datang dari Malaysia kelihatan happy banget bisa nyanyi di depan ratusan teman-teman sebayanya. I'm feeling good to sing in front of a lot of audience watching at me, like 100 of audience like watching me already. Yes. Pokoknya Anissa sama aku senang kalau di sini excited, murid-muridnya semua happy, semua enjoy, crowd-nya luar biasa. Penasaran gak sih Besti, gimana ceritanya nih drummer rock kayak Bang Iqmal bisa duet sama penyanyi cilik? Ternyata semua berawal dari orang tua Anissa yang pengen banget bikin project nasionalis. Bang Iqmal yang emang jiwanya merah putih banget langsung setuju tanpa pikir panjang. Gue pertama kali dihubungin sama Bang Tom sama Kak Popi, orang tua dari Anissa. Dengerin lagunya, dengerin materinya, gue langsung tertarik. Karena yang bikin gue tertarik adalah ini lagu nasionalis. Gue mungkin cukup nasionalis untuk itu. Dan yang something difference-nya adalah ini lagu nasionalis tapi dinyanyikan oleh penyanyi cilik seperti Anissa. Ini bakal jadi sesuatu banget dan gue seneng kalau lintas generasi juga antara umur Anissa sama umur gue yang lebih muda. I'm younger than you. Oh no, oke ya. Jadi ini akan udah pasti akan jadi sesuatu, apalagi ini persembahan untuk negara kita Indonesia. Wah, keren banget ya Besti, walaupun beda genre dan beda generasi, tapi chemistry mereka dapet banget.
Bang Iqmal juga bilang kalau proyek ini jadi cara seru buat ngenalin rasa cinta tanah air ke anak-anak sejak dini. Sebagai anak diaspora yang tinggal di luar negeri, Anissa pengen buktiin kalau jarak nggak menghalangi rasa cintanya buat Indonesia. Bang Iqmal pun punya harapan besar buat karir Anissa ke depannya. Harapan gue yang jelas sih Anissa yang pasti sehat, tumbuh besar, dewasa dan menjadi penyanyi yang terkenal, diva, amin. Terus bareng gue juga nanti turnya. Ya, untuk lagunya Merah Putih Gemilang ini semoga bisa didengar, diterima di kaca musik Indonesia. Ini persembahan kita untuk negara tercinta Indonesia. Dan ini kita tidak stop di sini. Mungkin insya Allah next kita akan berkarya lagi dengan lagu-lagu yang lebih mantap lagi. Wah, seru banget ya nemenin Bang Iqmal dan Anissa main-main ke sekolah dasar. Wah, salut banget sama Anissa. Walaupun tinggal di Malaysia, tapi semangat nasionalismenya patut diacungi jempol. Bang Iqmal juga makin keren deh dengan proyek lintas generasinya. Pokoknya sukses terus ya buat duet kalian. Yes, Anissa dan aku, Iqmal Tobing, selesai semua di perform hari ini di SDN mana? Yes, dan jangan lupa dengerin lagu Merah Putih Gemilang, Anissa featuring Iqmal Tobing di digital platform, di Spotify, di YouTube, di mana lagi? Ayo. TikTok, Instagram, macam-macam. Pokoknya, thank you so much. Indonesia Merdeka! Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena Celebrity Fresh akan segera kembali dengan informasi panas lainnya. So, stay tune terus di Celebrity Fresh.